Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas di dalam diri Isabella ini nih. Contohnya nih ya, dia itu sering banget ngeliat ke arah langit dengan tatapan yang hampa, sambil dia itu kayak ngomong-ngomong sendiri gitu, padahal orang tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Dan dia juga sering ketawa-ketawa sendiri, guys. Jadi emang beneran halu kayaknya dia. Halo people, welcome back to my room. Thanks buat kamu yang udah klik video ini, dan thanks juga buat kamu yang udah nonton video-video kita sebelumnya ya. Dan di dalam video kali ini, kita bakal ngebahas tentang gadis yang bernama Isabella Guzman, di mana dia ini terkenal sebagai seorang pembunuh yang berdarah dingin, yang udah ngebunuh ibunya sendiri dengan cara ditusuk sebanyak 150 kali tusukan, guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kamu untuk klik tombol subscribe di bawah ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Oke guys, kita lihat yang satu ini. So let's check this out. This is Remember Man. Fakta-fakta tentang Isabella Guzman ini viral setelah videonya dia yang sedang tersenyum di pengadilan beredar luas di internet. Dia ini disebut-sebut sebagai pembunuh berdarah dingin setelah menikam ibu kandungnya sendiri dengan cara yang sangat tragis pada tanggal 23 Agustus 2013 lalu, guys. Gadis yang berusia 25 tahun ini lahir di Colorado, Amerika Serikat di bulan Juni tahun 1995, tega membunuh ibunya sendiri saat ia masih berumur 18 tahun, guys. Dan di dalam video saat persidangannya, terlihat kalau Isabella ini masih bisa tersenyum, juga menunjukkan ekspresi wajah yang sumringah bahagia dan sangat tenang, walaupun nih, dia ini menjadi terdakwa dengan baju tahanannya. Menurut laporan yang ada, Isabella menikam sang ibu yang bernama Yoon Mi Hoi sebanyak 79 kali di bagian wajah, leher, dan dadanya. Tapi menurut kesaksian dirinya di pengadilan, dia ini menikam ibunya sebanyak 151 kali, guys. Belum puas dengan itu, Isabella juga memukul sang ibu dengan tongkat bisbol di bagian wajahnya. Sebelum adanya pembunuhan, petugas polisi juga sempat mendatangi rumah itu. Karena polisi menerima laporan kalau di rumah itu mengalami perselisihan keluarga, guys. Tapi para polisi itu nggak menemukan tanda-tanda keributan di sana. Jadi si polisi ini ya cuma memperingatin aja ke Isabel kalau dia itu harus menghormati orang tuanya. Malahan bisa jadi dia diusir dari rumahnya. Nah, saat Isabel mendengarkan hal itu, akhirnya Isabella pun berdiam diri di kamarnya sepanjang hari, guys. Dan konflik ini berawal ketika ibunya Isabella menikah lagi dengan pria yang bernama Ryan Hoi. Dan Ryan Hoi juga yang melaporkan ke pihak polisian kalau Isabella ini sering berantem dengan ibunya. Sebelum menghabisi nyawa sang ibu, Isabella Guzman ini sempat mengirimkan sebuah email ke ibunya yang berisikan suatu ancaman kepada sang ibu. Merasa terancam dengan isi email itu, si ibu pun merasa ketakutan. Dan ia memanggil mantan suaminya yang notabene adalah ayah kandung dari Isabella Guzman ini, guys, yang bernama Robert Guzman, supaya si ayah ini untuk menasehati sang anak. Setelah ayahnya ini menasehati Isabella, mereka mengira si Isabella ini sudah menuruti perkataan sang ayah. Tapi sekitar jam 21.30 malam, ketika Yoon Mi Hoi pergi ke kamar mandi, disitulah Isabella mengikuti ibunya itu. Gak berselang lama dari situ, ayahnya mengaku mendengar suara dentuman dari lantai atas. Dan ia juga mengaku mendengar suara Yoon Mi Hoi ini berteriak kesakitan. Sang ayah pun berusaha menyelamatkan Yoon Mi Hoi. Tapi Isabella menutup pintu kamar mandi dan mulai terdengar suara dentuman lagi. Dan ia juga melihat darah yang mengalir dari bawah pintu kamar mandi. Setelah Isabella keluar dari kamar mandi dan memegang sebuah pisau, Isabella berjalan dengan ekspresi yang datar dan sang ibu terbaring di lantai kamar mandi dengan luka robek dan juga tusukan yang cukup banyak, guys. Dan Yoon Mi Hoi pun dinyatakan tewas di tempat kejadian pada pukul 10:30 malam. Setelah kejadian itu, Isabella pun melarikan diri dari rumahnya dan bersembunyi di sebuah toilet di minimarket terdekat. Bahkan ya, dia ini sempat-sempatnya untuk mengganti baju dan juga mencuci rambut, terus ngasih tahu ke orang-orang sekitar kalau dia ini adalah korban dari pemerkosaan. Isabella justru meminta petugas minimarket untuk tidak menelpon polisi dan dia juga menolak untuk diantarkan pulang ke rumahnya.
16 jam setelah kejadian tersebut, polisi akhirnya bisa menemukan keberadaan Isabella dan langsung meringkusnya setelah dinyatakan sebagai buronan. Awalnya sih, Isabella ini mengelak saat petugas polisi menunjukkan kartu identitasnya dia. Jadi kata si Isabella ini, kalau kartu identitas ini bukanlah miliknya, tapi hanya sekedar mirip aja gitu. Tapi ya tetap, polisi membawanya ke kantor polisi. Di dalam sidang pengadilan, seorang hakim meninjau evaluasi mental dan memutuskan kalau si Isabella ini nggak bersalah, guys. Dan alhasil Isabella ini nggak dipenjara dengan alasan kegilaan atau semacam gangguan jiwa gitu. Setelah dinyatakan nggak bersalah nih, akhirnya Isabella ini dikirimkan ke Institut Kesehatan Mental di daerah Pueblo, Colorado, Amerika Serikat. Menurut keterangan dokter yang merawat Isabella, yang bernama Richard Pons, Isabella Guzman ini didiagnosis menderita gangguan schizophrenia paranoid. Dan dia menambahkan kalau Isabella ini sementara waktu akan ditempatkan dulu di rumah sakit untuk jangka waktu yang cukup lama, guys. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas di dalam diri Isabella ini nih. Contohnya nih ya, dia itu sering banget ngeliat ke arah langit dengan tatapan yang hampa, sambil dia itu kayak ngomong-ngomong sendiri gitu, padahal orang tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Dan dia juga sering ketawa-ketawa sendiri, guys. Jadi emang beneran halu kayaknya dia. Menurut pihak rumah sakit sih, Isabella ini katanya akan terus dirawat sampai dia nggak lagi menjadi resiko dan juga ancaman bagi masyarakat sekitar. Terus pengadilan pun juga mengatakan bahwa sangat sulit untuk menentukan putusan karena pembunuhan yang dilakukannya ini yang terbilang sangat-sangat kejam. Dimana kan dia ini masih umur 18 tahun waktu itu. Jadi demi keadilan nih, jaksa yang bernama George Blocher yakin berdasarkan bukti yang dilihatnya kalau Isabella Guzman ini tidak tahu salah, tidak tahu benar. Maksudnya benernya di mana ya? Dan dokter yang merawat Isabella di rumah sakit tadi ikut juga memberikan kesaksian, guys. Kata si dokter nih, Isabella Guzman ini nggak percaya kalau ibu yang sebenarnya adalah ibu kandung yang udah dia bunuh. Karena selama ini, Isabella berdelusi kalau ibu kandungnya merupakan sosok wanita yang bernama Cecela. Bahkan nih katanya ya, dia juga meyakini kalau sang ibu yang udah dia bunuh itu memang seharusnya perlu untuk dibunuh. Karena katanya nih ya, ini tuh demi menyelamatkan dunia, guys. Wah, udah bener-bener halu nih kayaknya si Isabella. Dan bagian yang bikin viralnya ini, meski telah menghabisi nyawa ibunya sendiri nih ya, Isabella Guzman ini malah justru menunjukkan ekspresi muka yang bahagia. Nggak nampak gitu rasa penyesalannya di wajah si Isabella Guzman ini. Dan video persidangan kasus Isabella Guzman ini pun viral di media sosial. Ekspresi wajah si Isabella Guzman ini saat memakai baju tahanan di pengadilan Colorado, ia justru menunjukkan wajah yang sumringah dan juga tersenyum ke arah kamera. Guys, aneh banget kan ya? Memang sih kayaknya si Isabella ini tuh udah termasuk psikopat juga, guys. Kayak udah ada aja gitu, kelihatan dari sifat-sifatnya tuh. Kayak dia itu kurang empati, gak ada rasa bersalah atau penyesalan. Terus orangnya tuh kayak manipulatif, kayak penipu gitu, guys. Nah, orang dengan semacam psikopat ini, seringkali dia tuh gak bertanggung jawab dan juga sering mengabaikan undang-undang yang berlaku, juga konvensi sosial, guys. Menurut kamu gimana nih, guys? Apakah benar dia ini murni mengalami gangguan kejiwaan? Atau memang dia ini murni the real psikopat? Komen di bawah ya, guys. Dan juga menurut kamu nih, dia ini tuh layak dipenjara atau enggak? Komen di bawah juga ya, guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa kamu untuk klik tombol subscribe di bawah ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update video-video terbaru dari kita. Kalau kamu suka dengan video ini, klik juga tombol like di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu. Jangan lupa follow Instagram kita @rememberman_. Dan kita bakalan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!